Bismillah. Setelah lolos semifinal Piala Asia U23, ini target PSSI selanjutnya. Semoga timnas Indonesia bisa mencapai target yang diberikan. Sungguh tak terduga, Hernando Ari ternyata menunggu bergabungnya Martin Paes. Ini yang ia katakan kepada pengurus PSSI. Akhirnya, PSSI buat cara agar pemain timnas tidak dapat burian dari netizen, sampai libatkan pengurus Meta untuk menindak. Ini pendapat legenda striker timnas Indonesia tentang kurangnya striker timnas yang kurang gacor. Simak sampai akhir video. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hernando Ari tak takut dengan kehadiran Martin Paes. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari, mengungkapkan harapannya akan kehadiran pemain naturalisasi, Martin Paes, dalam skuad Garuda. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan kini memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Dengan asumsi bahwa perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI telah selesai, Martin Paes berpotensi memperkuat timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI mengungkapkan bahwa Hernando Ari sempat menanyakan kapan Martin Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia. Arya juga mengungkapkan sedikit candaan kepada Hernando, yang selama ini menjadi kiper utama pilihan pelatih Shin Tae-yong. Tadi saya bertemu dengan Hernando, dia bertanya kapan Paes akan masuk. Saya bertanya kepadanya, apakah tidak takut tersaingi, ujar Arya Sinulinga. Ternyata, Hernando Ari tidak merasa takut dengan kehadiran Martin Paes. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Hernando justru sangat antusias dan ingin belajar dari Martin Paes. Hernando berkata, saya tidak takut, Pak, saya malah ingin belajar. Saya senang sekali dia menghubungi saya, kata Arya Sinulinga. Pertanyaan Hernando Ari ini, menurut Arya, menunjukkan bahwa para pemain muda membutuhkan panutan dalam memandu masa depan timnas Indonesia. Arya juga mengakui bahwa skuad muda yang dibangun oleh Shin Tae-yong membutuhkan kehadiran pemain senior. Oleh karena itu, PSSI mencari pemain senior yang dapat dinaturalisasi untuk memberikan panduan dan pengalaman kepada para pemain muda. Maka dari itu, PSSI memilih Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Vietnam kita bisa menang 1-0 dan di Hanoi 3-0, itu menunjukkan bahwa anak-anak muda perlu belajar dari pemain senior, kata Arya. Arya juga mengambil contoh kasus Marcelino Ferdinand yang sering menjadi sasaran kritik netizen. Menurut Arya, Marcelino, yang masih berusia di bawah 20 tahun, juga membutuhkan bimbingan dari para pemain senior. Oleh karena itu, PSSI terpaksa mengambil pemain dari luar seperti Rafael Struijk. Marcelino butuh panutan, dia masih 19 tahun, jangan dikecam, dia masih anak-anak, harus kita jaga, tegas Arya. Pemain timnas dapat bulian netizen, ini langkah khusus PSSI. PSSI ambil langkah melindungi pemain timnas Indonesia dari bulian netizen. PSSI telah mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi para pemain timnas Indonesia dari bulian di media sosial. Arya Sinulinga, seorang anggota Exco PSSI, menegaskan keseriusan pihaknya dalam melindungi para pemain. Kami telah mengembangkan sebuah konsep untuk melindungi pemain sepak bola dari bulian, termasuk tindakan rasisme oleh netizen, kata Arya. PSSI akan bekerja sama dengan Meta, perusahaan induk Instagram dan Facebook, serta platform lain seperti TikTok dan YouTube, serta dengan Kominfo dan kepolisian untuk mengatur perlindungan terhadap pemain. Bukan hanya pemain timnas Indonesia U23 yang mendapat serangan netizen Indonesia. Sejumlah pemain Gini dan Federasi Sepak Bola Gini juga mendapat serangan rasis melalui media sosial usai mengalahkan Indonesia di playoff Olimpiade 2024.
Ini cukup memalukan, karena ini berbahaya juga ternyata orang Indonesia ternyata rasis. Sejak kapan kita jadi rasis? Baru kali ini terjadi. Ini sangat jelek. Ini harus berbalik jadi sesuatu yang positif supaya tidak ada tindakan-tindakan seperti itu, ujar Arya. Target PSSI selanjutnya, usai lolos semifinal Piala Asia U23. Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI yakin bahwa Timnas Indonesia akan mencapai peringkat 100 besar di ranking FIFA pada tahun 2026 berkat keberadaan pemain-pemain berkualitas. PSSI sedang membicarakan rencana ke depan Timnas Indonesia, terutama karena akan memperpanjang kontrak pelatih Shin Tae-yong. Kontrak Shin akan diperpanjang karena dia berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas U23 masuk semifinal di Piala Asia U23, melebihi harapan PSSI. Meskipun target aslinya hanya sampai babak 8 besar, Shin berhasil membawa tim masuk babak semifinal, sehingga kontraknya diperpanjang. Arya menyatakan bahwa setiap tahun akan ada target yang ditetapkan untuk Shin Tae-yong hingga akhir masa jabatan Erick Thohir pada awal 2027. Hal ini bertujuan untuk memotivasi Timnas Indonesia yang memiliki banyak pemain berkualitas. PSSI ingin Timnas Indonesia terus berkembang, dan dengan pelatih dan pemain yang bagus, mereka yakin bisa mencapai target yang tinggi, termasuk masuk 100 besar ranking FIFA. Arya menegaskan bahwa memiliki target tinggi adalah langkah yang tepat, terutama mengingat kemajuan yang telah dicapai Timnas U23 Indonesia. Dengan demikian, PSSI optimis bahwa Timnas Indonesia akan mencapai peringkat 100 besar pada 2026. PSSI diminta jaga blueprint sepak bola Indonesia. Budi Sudarsono, salah satu legenda sepak bola Indonesia, menegaskan perlunya menjaga cetak biru atau blueprint sepak bola Indonesia yang telah dirancang oleh PSSI. Menurutnya, ini penting untuk memastikan perkembangan Timnas Indonesia yang lebih baik di masa depan. Prestasi Timnas Indonesia U23 mencapai peringkat keempat dalam Piala Asia U23 2024 dianggap sebagai hadiah istimewa bagi PSSI yang baru saja merayakan ulang tahun ke-94. Meskipun belum berhasil lolos ke Olimpiade, kemajuan sepak bola Indonesia terlihat jelas. Budi menyoroti perlunya peningkatan kompetisi, terutama dalam mencari penyerang lokal yang berkualitas. Menurutnya, introspeksi perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, karena hal ini berdampak pada kinerja Timnas. Dia mengambil contoh Jepang, yang memiliki blueprint sepak bola yang telah dieksekusi bertahun-tahun dan saat ini memetik hasilnya. Meskipun dulunya belajar dari Indonesia, Jepang mampu menjaga konsistensi dalam perencanaan mereka. Budi menekankan pentingnya usaha yang konsisten dan nyata dalam mencapai hasil. Sebagai mantan pemain, dia berharap Timnas Indonesia dapat mencapai level yang lebih tinggi, bahkan berharap untuk tampil di Piala Dunia. Budi Sudarsono beri opini, alasan striker Timnas kurang gacor. Budi Sudarsono, legenda Timnas Indonesia, memberikan pandangannya tentang kekurangan dalam stok penyerang di skuad Garuda. Budi, yang merupakan salah satu striker utama Timnas Indonesia, mencatat 16 gol dalam 46 pertandingan bersama Timnas dari tahun 2001 hingga 2010. Meskipun Timnas Indonesia memiliki bakat-bakat menjanjikan di lini depan seperti Ilham Jayakusuma, Boaz Solosa, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Bambang Pamungkas, tampaknya saat ini kurang pemain depan berkualitas dari kompetisi lokal. Timnas Indonesia sebenarnya memiliki penyerang muda seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, yang bermain di Liga Indonesia. Namun, kontribusi Sananta dan Hoki Caraka di lini serang Timnas belum memenuhi harapan publik. Menurut Budi Sudarsono, kesulitan Timnas Indonesia dalam memiliki penyerang tajam seperti di masa kejayaannya karena klub Liga 1 lebih suka mengandalkan pemain asing untuk posisi striker.
Minimnya kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain di posisi striker membuat Indonesia sulit memproduksi penyerang berkualitas. Budi menyatakan, masalahnya ada di kompetisi, di mana striker lokal jarang mendapat kesempatan dibandingkan pemain asing. Dia menambahkan bahwa kurangnya pengalaman bermain, terutama di level internasional, menjadi tantangan tersendiri bagi pemain Indonesia. Selain itu, Budi juga mencatat bahwa formasi timnas saat ini lebih sering menggunakan satu striker, sementara sebelumnya formasi biasanya dua striker. Meskipun demikian, Budi berpendapat bahwa kehadiran pemain asing seharusnya menjadi motivasi bagi pemain Indonesia untuk bersaing lebih baik. Menurutnya, itu seharusnya menjadi dorongan untuk mengalahkan pemain asing dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka.